Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya dan sehat selalu. Sebelumnya, perkenalan dulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Ika Sari. Ibu dari perwakilan mahasiswa PPL IAIN Pekalongan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak semua, pada pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan materi kemarin, yaitu bab 2, di mana bertemakan meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Kemarin kita sudah membahas mengenai pengertian iman kepada kitab-kitab Allah, apa saja kitab yang Allah turunkan, dan nabi yang mendapat kitab-kitab Allah tersebut. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, perbedaan kitab dan suhuf, lalu hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk bagi manusia. Kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia melalui para utusannya dimaksudkan agar dijadikan petunjuk bagi manusia di muka bumi ini. Karena manusia itu diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan penciptaan yang sempurna dibandingkan makhluk-makhluk yang lain. Karena manusia itu diberi akal, diberi hati nurani dan hawa nafsu. Hal ini dimaksudkan agar manusia bisa menjadi khalifah, bisa menjadi pemimpin di muka bumi sebagaimana tujuan diciptakannya. Allah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman yang berisi hal-hal baik yang harus dilakukan dan meninggalkan hal-hal buruk atau yang tercela. Pedoman dan aturan ini tidak dimaksudkan untuk mengekang manusia, namun dimaksudkan agar manusia itu menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Selanjutnya yaitu mengenai Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam. Al-Quran merupakan kitab suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terjamin kemurniannya. Maksudnya gimana sih? Maksudnya sejak awal diturunkan sampai sekarang bacaan Al-Quran dan isinya tidak mengalami perubahan, baik itu penambahan maupun pengurangan. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjamin kemurnian Al-Quran sebagaimana tertuang dalam firman-Nya, yaitu dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Dalam sejarah, bahwa Al-Quran tidak diturunkan sekaligus kepada Rasulullah SAW. Namun, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur
yaitu sedikit demi sedikit dalam kurun waktu 22 tahun, lebih 2 bulan, dan lebih 22 hari atau kurang lebih selama 23 tahun. Al-Quran itu tidak hanya terjaga dalam isi atau tulisannya saja, tetapi juga terjaga dalam hati dan pikiran oleh para penghafal Al-Quran. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan dan persamaan kitab dengan suhuf. Apa sih itu kitab dan suhuf? Kitab yaitu wahyu Allah yang sudah dibukukan, sedangkan kalau suhuf yaitu wahyu Allah yang berbentuk lembaran-lembaran. Namun, apa perbedaan dan persamaannya? Nah, untuk persamaan dari kitab dan suhuf yaitu sama-sama wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan untuk perbedaannya yaitu yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Lalu, kitab dibukukan, sedangkan suhuf hanya lembaran-lembaran. Yang selanjutnya, kitab biasanya berlaku lebih lama daripada suhuf. Anak-anak, dalam beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, pastilah mempunyai hikmah tersendiri. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama, 1. Memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah. Yang kedua, pedoman agar manusia tidak berselisih dalam menentukan kebenaran. Yang ketiga, memberikan informasi sejarah kehidupan orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang keempat, manusia dapat mengetahui betapa besarnya perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hamba dan makhluknya. Yang kelima, manusia yang beriman akan dapat mengetahui dan membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, karena di dalam kitab dijelaskan tentang perilaku yang baik dan buruk. Yang keenam, mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Lalu yang ketujuh, hati manusia menjadi lebih tentram dan menambah ilmu pengetahuan. Yang kedelapan, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan tentang penanaman sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Yang kesembilan, meningkatkan kesabaran dalam menerima cobaan, ujian, dan musibah yang menimpa pada dirinya. Alhamdulillah, untuk pembelajaran jarak jauh kali ini kita sudah selesai. Apabila ada pembahasan yang ingin ditanyakan, kita bisa membahasnya di grup WA. Oke anak-anak, terima kasih. Semoga pembelajaran pada kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi, yang senantiasa iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ibu, pemateri pada hari ini cukup sekian. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.